Apabila ada masyarakat umum yang mau melakukan atau mau membuat polisi tidur, itu dapat mengajukan izin terlebih dahulu. Nah, ketika hal tersebut tidak dilakukan, maka bisa dikatakan polisi tidur yang dibuat tersebut tidak berdasarkan hukum. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, di sini ada yang pernah terjatuh, terluka atau bahkan mengalami kecelakaan akibat dari polisi tidur. Mungkin polisi tidur yang terlalu tinggi atau bahkan memiliki warna seperti zebra cross. Nah, bagaimana sih prosedurnya dalam pembuatan polisi tidur? Kak Irda mungkin bisa dijelaskan? Halo sahabat Rumah Pancasila, jadi sebenarnya tentang pengaturan mengenai polisi tidur ini itu tidak diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi lebih kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan. Nah, polisi tidur sendiri di sini berfungsi untuk mengurangi atau memperlambat kecepatan suatu kendaraan yang melewati kawasan ataupun lingkungan khusus, seperti itu. Nah, ada beberapa jenis-jenis polisi tidur yang sudah diatur di dalam peraturan Kementerian Perhubungan. Nanti kita tulis ya peraturannya di mana. Nah, yang pertama itu ada polisi tidur yang diatur khusus untuk jalan khusus ataupun di tempat parkir yang kira-kira kecepatannya itu 10 km per jam saja. Kemudian ada juga polisi tidur yang dibuat khusus untuk jalan dengan kecepatan operasional 20 km per jam. Dan ada pula polisi tidur yang dibuat untuk rata-rata kecepatan 40 km per jam. Nah, berdasarkan klasifikasi tersebut yang akan mengacu pada tata cara ataupun spek untuk melakukan pembuatan polisi tidur, jadi tidak sembarangan di sini. Kemudian tinggi dan lebar dari polisi tidur itu sendiri juga sebenarnya sudah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Jadi tidak boleh sembarangan. Bahkan untuk beberapa jenis polisi tidur itu ada juga yang mengharuskan atau mewajibkan adanya color kontras ataupun perbedaan warna. Jadi misalkan dia warnanya hitam, kemudian harus ada kombinasi warna kuning, warna putih ataupun warna hitam ya untuk kombinasi supaya dari jauh ada pengendara yang lewat, kemudian dia bisa melihat seperti itu. Jadi tidak terjadi seperti kecelakaan maupun tidak terjadi kendaraan rusak seperti itu, Mbak Densi. Nah, kemudian material pembuat dari polisi tidur itu sendiri juga tidak sembarangan. Jadi harus dari bahan-bahan yang sudah diatur dari peraturan Kementerian Perhubungan seperti contohnya aspal, ada juga untuk karet untuk spek di lahan parkir, kemudian bahan-bahan lainnya yang speknya hampir sama dengan aspal seperti itu. Nah, pertanyaannya lagi, apakah boleh warga ya, biasanya kita sering ya di kampung ada yang tiba-tiba membuat polisi tidur sendiri, padahal sebenarnya itu bisa mengganggu kenyamanan dan juga fungsi dari jalan, juga bisa juga membahayakan orang lain. Nah, hal tersebut boleh nggak sih? Nah, kalau berdasarkan dari peraturan Kementerian Perhubungan, di sini yang berhak atau memiliki kewenangan untuk membuat polisi tidur itu hanyalah Dirjen, kemudian Kementerian Perhubungan itu sendiri maupun badan usaha yang bergerak di bidang lalu lintas jalan seperti itu. Hanya sebatas itu saja. Nah, tetapi apabila ada masyarakat umum yang mau melakukan atau mau membuat polisi tidur itu dapat mengajukan izin terlebih dahulu. Nah, ketika hal tersebut tidak dilakukan, maka bisa dikatakan polisi tidur yang dibuat tersebut tidak berdasarkan hukum. Namun juga tidak semua daerah karena itu juga tergantung dengan peraturan daerah masing-masing. Nah, contohnya seperti di Jakarta, Perda di Kota Jakarta tersebut yaitu dalam Perda nomor 8 tahun 2007, di situ memang dijelaskan kalau warga Jakarta nih khususnya mereka yang ingin membuat polisi tidur bisa untuk mengajukan permohonan atau proposalnya di mana letaknya. Nanti kemudian setelah keluar izin maka baru diperbolehkan untuk membuat polisi tidur. Tetapi jika tidak ada izin tersebut, maka apabila terjadi kerugian bagi masyarakat lain, umpamanya karena fungsi jalan menjadi terganggu atau terjadi kecelakaan, maka hati-hati karena orang yang membuat tersebut bisa dipidana dengan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, yaitu dalam pasal 28 dan 274 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana maksimal 1 tahun dan atau denda paling banyak 20 juta gitu.
Itu tadi penjelasan dari kami, semoga dapat membantu sahabat Rumah Pancasila dan jangan lupa ikuti channel dari Rumah Pancasila dan selalu buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Melapangkan